menjalani hal atau warna-warna hidup yang multidimensi tersebut, kita membutuhkan satu daya yang besar. Kita sering mendengar dan mengucap satu lafaz, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah semata. Dan kita selaku manusia, masing-masing diamanahkan satu daya kekuatan, daya kuasa oleh Allah agar kita bisa menapaki hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Berhubungan dengan daya kekuatan kita masing-masing, karena kita adalah manusia multidimensi. Kita punya nafsu. Kita sering mendengar dan mengucap satu. Kita sering mendengar dan mengucap satu lafaz, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kuasa, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah semata. Dan kita selaku manusia, masing-masing diamanahkan satu daya kekuatan, daya kuasa oleh Allah agar kita bisa menapaki hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Berhubungan dengan daya kekuatan kita masing-masing, karena kita adalah manusia multidimensi. Kita punya nafsu dengan keinginannya, kita punya akal dengan angan-angannya, kita punya tubuh dengan kebutuhannya, kita punya hidup dengan segala warna-warnanya, kita punya kehidupan dengan segala pernik-perniknya. Otomatis untuk menjalani hal atau warna-warna hidup yang multidimensi tersebut, kita membutuhkan satu daya yang besar. Kita membutuhkan satu kekuatan, satu daya kuasa yang besar agar semuanya dapat kita jalani dengan tenang. Ciri-ciri daya kita itu lemah, daya kekuatan, daya kuasa itu lemah. Pikiran mudah pusing, hati mudah sedih, mudah galau, mudah resah, was-was, takut, dan lain sebagainya. Dan hal-hal tersebut akan melukai diri kita sendiri, bukannya menyokong daya kekuatan kita, tapi akan menghabiskan daya kekuatan, daya kuasa kita masing-masing. Karena hal itu dengan sifat-sifatnya yang melukai diri kita sendiri, dikhawatirkan justru mengajak kita kepada hal-hal yang kufur, hal-hal yang lepas dengan Tuhan, lepas dengan Allah. Maka dari itu ada satu laku atau tirakat agar hidup kita ini penuh dengan daya kuasa Tuhan, penuh dengan daya kekuatan Tuhan, daya kuasanya Allah,
istilahnya la haula wala quwata illa billah. Bagaimanakah itu? Semua tahu, baik laki-laki ataupun perempuan, orang baik atau orang buruk, anak kecil atau orang jompo, orang sehat ataupun orang sakit, semuanya akan mengalami 4 hal, kecuali orang-orang yang nggak normal ya. Yang pertama adalah makan, selanjutnya minum, mandi, dan tidur. 4 hal tersebutlah yang akan meningkatkan daya zahir kita. Nah, untuk meningkatkan daya kekuatan dan daya kuasa lewat jalan zahir tersebut, kita sering sembarangan melakukannya. Makanya ada satu jalan agar kita melakukan 4 hal tersebut, kita dapat menarik daya kuasa, daya kekuatan atas izin Allah, biridhoillah, atas ridho Allah. Yang pertama adalah cara makan. Bagi kami, para pejalan tarekat, makan itu bukan hal yang sembarangan atau bukan hal yang dianggap sepele. Maka ketika makan, kami ambil 1 porsi makanan. Di sana ada nasi, ada lauk, ada sayur. Sebelum makan, kita harus sadar, ini nasi yang memberi Allah, ini lauk yang memberikan Allah, ini sayur yang memberikan Allah. Makanya kita harus menjiwai, walaupun beberapa saat, tidak sampai 1 menit, kita harus sadar ini nasi, lauk, dan sayur, dan segala pernik-pernik makanan itu yang memberi adalah Allah. Sadar pikiran, sadar hati. Kemudian baru ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, ya Allah, barik lana, berikanlah berkah kepada kami, fima rozaqtana, pada apa yang Engkau rezekikan kepada kami, waqina azabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Baru makan. Begitu juga yang namanya minum. Air itu yang menciptakan Allah. Teh, kopi, atau apa aja wujud dari minuman tersebut. Mungkin jus buah, mungkin es, atau apa, air jeruk. Kita harus sadar sebelum minum bahwa ini adalah ciptaan Allah. Tidak sampai 1 menit, cuman berapa detik. Kita sadar, cipta rasa, dan karsa kita mau minum. Maka minta izinlah pada yang menciptakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Selanjutnya mandi. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini pada saat kita lahir itu dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita manusia ketika lahir itu dalam keadaan suci. Nah, umur kita jalani, akhirnya kesucian itu mulai tercampur oleh unsur-unsur lain. Disitulah akhirnya muncul nasib baik, nasib buruk, sesuai dengan apa yang kita perbuat atas afngalullah. Makanya ketika mandi, kita harus sadar bahwa air itu adalah ciptaan Allah. Dan diri kita ini dulu ketika lahir adalah dalam keadaan suci.
Sadari itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Karena saya akan berhubungan dengan fikih. Katanya kalau di kamar mandi tidak boleh membaca secara jahar. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Tidak boleh. Katanya seperti itu dalam fikih. Kita baca dengan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air adalah ciptaan Allah. Dan tubuh ini, diri ini dulu diciptakan, dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian kita mengguyur subhanallah, dalam hati mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, mensucikan tubuhku dari energi negatif. Energi negatif yang ada dalam sekujur tubuh kita, baik tubuh zahir maupun tubuh batin, tubuh turab ataupun tubuh latif. Jadi kita mandi itu tidak hanya menghilangkan daging, menghilangkan bau, supaya kita seger, itu termasuk, tapi kita harus menembus daya kekuatan mandi itu dengan izin Allah. Jadi mandi itu adalah difungsikan sebagai membersihkan bau, kotor, tapi juga membersihkan energi negatif, membersihkan pengapesan. Pengapesan itu istilah Indonesianya buang sial ya, atau mungkin balak, atau apalah, atau mungkin dosa-dosa. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dari niat. Kalau kita mandi, niatnya adalah membersihkan tubuh dari kotor dan bau. Secara batin, niat kita adalah membersihkan dari hal-hal yang buruk, yang akhirnya membuat warna hidup kita jadi buruk. Tuh. Kemudian dalam hal tidur. Dalam hal tidur, itu yang namanya tidur. Ketika menutup mata, itu sesungguhnya kita harus meninggalkan hal-hal yang nampak oleh mata, hal-hal yang zahir, duniawi, dan kita masuk alam batin. Maka di situ kepasrahan kepada Allah itu penting. Makanya kemarin diterangkan tentang tata cara tidur. Itu masuk dengan nafas, masuk ke alam batin, pasrah kepada Allah. Apabila 4 hal tersebut itu kita lakukan dengan istiqomah, maka insya Allah kita makan, mendapatkan berkahnya makan, minum, mendapatkan berkahnya minum, mandi, menemukan berkahnya mandi, tidur pun menemukan berkahnya tidur. Maka 4 unsur tadi tidak hanya membersihkan unsur zahiriyah kita, tapi akan menguatkan energi gaib kita yang bersifat rohaniah. Seperti itu. Istilah gaib itu bisa diistilahkan pulung, kabejan. Seperti itu. Lah ini karena saya bahas dalam hubungannya dengan daya kekuatan, daya kuasa milik Allah yang dititipkan kepada kita. Cobalah semaksimal mungkin kita ngecas daya kekuatan itu, ngecas daya kuasa tersebut, bismillah, wa biridhoillah, wa biiznillah. Seperti itu. Kita sering serampangan, makan asal makan saja, minum asal minum saja, mandi asal minum asal mandi saja. Maaf. Kita tidur hanya sebagai pelepas lelah dan ngantuk. Tidak ada energi batin sama sekali. Insya Allah, kalau 4 hal ini kita lakukan dengan istiqomah, hati-hati, dan benar-benar kita lakukan dengan segala persabaran, penjiwaan, dan penghayatan, insya Allah daya kekuatan kita akan bertambah. Seperti